Rule Siapa everything nanti? around me. Cash rules everything around me tuh singlenya juga. Cream. Cash rule everything around me. Here, Wow. get the money. Gila. Dollar bill, yo. Dollar bill ya. Dollar bill, ya. Cash rule everything around. Wow. Masalahnya itu tuh legend gitu. Masa nggak ada alasan buat nggak mendengar. Yes. Ya, selamat datang. Hai guys. Loh, ada suara siapa itu? Padahal video gitu kan kelihatan. Ya, tanpa banyak basa-basi lah, selamat datang di podcast Pamer Top Things bersama gue Ferdi dan juga ada Anom, dan kita ada bintang tamu. yes. Siapa nih Nom bintang tamu ini Nom? Bintang tamunya nih spesial sekali karena di sosial media di mana-mana di sosial media selalu eksis dan selalu menghiasi timeline kita semua. Selamat malam, Lia Arianti Gani. Bener ya namanya? Halo, selamat malam. Namanya lengkap banget ya. Om sekalian. tadi gue udah ngomong sama Ferdi, waduh gue dipanggilnya Om ya, udah nggak apa-apa lah. Memang itu sudah. Om Anom. Sudah mau dibilang apa lagi gitu. Lia, apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa? Mau marunya? Mau maru lagi sibuk bikin es krim, lagi sibuk bikin hampers Natal. Oh, ada hampers Natal juga ya? Ada. Iya. Natal Aduh, baru. Menarik. Jadi ceritain Fer, mau maru tuh apa sih Fer? Lo ini kan beberapa kali beli kan? Kalau udah ke gue kan yang punya dia. Ya nggak apa-apa lah. Ya benar, pelanggan. Testimoni pelanggan. Jujur gue masih ada si Miruku di kulkas gue, belum gue makan. Asik. Es krimnya gue simpen dulu nih, kemarin gue beli waktu itu hari apa ya? Ya gitulah. Mau maru, mau maru ya intinya bisnis makanan punya Lia ya, yang dimana menu utamanya adalah serba mentai ya. Salmon mentai. Tapi selain salmon mentai, lah kenapa gue yang jualan jadinya? Ada juga es krim. Yang sampai sekarang mesinnya udah ada atau belum? Oh iya. Mahal banget mesinnya soalnya. Sorry. Kenapa jadi? Jadi curhat. Ya. Emang mesin es krim tuh kayak gimana sih yang beli mesin buat ngaduk gitu ya? Economy gitu. Ya jadi dia ngaduk, tapi dia punya kayak mesinnya tuh jadi kalau keluar itu beku. Kalau misalnya manual kan bikinnya itu masih diaduk terus dimasukin dalam freezer. Terus diaduk lagi, terus dimasukin freezer biar dia lembut tuh kayak bubble iri gitu. Jadi harus dimasukin kulkas terus diaduk, Nah, kalau misalnya pakai mesin es krim kita nggak perlu kayak gitu, paling setengah jam udah selesai. Oh gitu. Emang kalau manual berapa lama? Hampir 8 jam lah. Hah? What? 8 jam? Itu untuk bikin berapa liter? Biasanya bikinnya 20 liter sekali bikin. Tapi 8 jam itu kayak diaduk, misalnya 15 menit diaduk. Nah, dimasukinnya 1 jam kayak gitu, tapi panjang memang prosesnya. Tapi nggak yang diaduk 8 jam kayak gitu. Okay. Ngaduk 8 jam sih ngalahin ini ya, bikin rumah ya. Iya. Bisa ngaduk semen. Kita adukkan semen. Semen aja ngaduknya pakai molen, ini pakai tangan gitu. Terus. Ngomong emang mesin es krim itu berapaan sih? Kalau yang terakhir lo mau beliin Fer? Enggak sih, gue penasaran, gue nggak tahu nih ada mesin es krim. Mesin gelato tuh $9,000 gitu deh. Wow, yang mau di itu ada yang 30 jutaan ada kayak gitu, tapi kan yang aku mau nih, yang aku mau harganya yang segitu. Ada juga 400 jutaan juga ada. Wah. Makanya mobil apa mesin es krim? Selama masih bisa mengaduk sendiri. 400 jutaan tingkatnya industri kali ya. Kalau ini maksudnya ya yang buat kerja keras juga dipakai buat jualan, buat berniaga gitu kan. Tapi kalau yang murah-murah itu biasanya yang buat rumahan yang cuma muat 0,5 liter segala macam kayak gitu.
Murahan aja 90 juta ya. Makanya. Wadaw. 9.000 US. Berarti 100 juta lebih dong. 100 juta lebih, 130 berarti. 120 lah gitu. Makanya jadi kayak lebih milih beli sesuatu yang lain dulu lah daripada yang lain dulu ya. Kayak gitu. Terus Momomaru ini sekarang di mana sih tempatnya? Momomaru ada 2, yang satu di Radio Dalam, yang satunya itu ada di Kemang. Kalau yang Kemang tuh bisa dine in, bisa take away. Kalau misalnya yang di Radio Dalam cuma kayak functional kitchen aja, jadi jadi buat ambil abang Grab, abang Gojek kayak gitu. Tapi bisa beli langsung ke situ juga bisa yang di Radio Dalam berarti? Bisa aja, cuma nggak harus online ya? Nggak harus online. Tapi cuma ya karena yang di radal itu bikinnya sesuai pesanan, jadi takutnya pas datang sana nggak ada gitu. Kalau misalnya di Kemang kan selalu ready. Dibikin ada kitchennya di situ juga buat orang yang mau beli langsung take away, makan di sana gitu. Yang di Kemang tuh di mana sih? Di dekat Hero Kemang. Di Kemang Selatan. Kemang Selatan 1 nomor 10A. Dia sebelumnya kalau masuk dari Vin Plus tuh yang belok kanan kan mau ke arah Hero Kemang, dia di sebelah kanan sebelum turunan. Kalau misalnya Hero Kemang kan turunan, ini sebelumnya di sebelah kanan ada. Apa barengan sama apa? Kopi Kemang ya? Sama Kopi Kemang ya. Kopi Kemang ya. Ntar ini bukanya dari tahun ini ya bukanya? Bukanya tahun ini ya. Pas pandemi itu bulan pantesan. Juli Agustus. Gue nggak pernah kesana soalnya. Iya, soalnya pandemi sih. Juli kalau nggak pandemi sih udah kesana sih. Iya. Kayaknya. Makanya tuh lagi membatasi orang yang kan tempatnya kan nggak besar kan, dan emang bisa dine in. Tapi karena lagi pandemi kayak gini, lagi PSBB juga. Terus kita ngebatasin kayak cuma 50% kapasitasnya, itu udah kecil, tambah kecil lagi paling cuma buat 2 orang, 3 orang bisa makan di situ kayak gitu biar aman semuanya. Berarti lebih banyak Gojek, Grab mungkin kali ya? Ya, lebih banyak di Grab, di Gojek, di Tokopedia gitu sih. Iya, gue beli via Tokped tuh biasanya. Tokped yang paling militan karena di Tokped tuh sering flash sale kan. Iya. Diskonnya kayak bisa jadi cuma 10.000 macam. Itu biasanya serbu-serbuan orang. Militan-militannya di situ kayak gitu. Terus Momomaru gimana di masa pandemi, malah meningkat atau ada pengaruhnya? Awalnya tuh ada pengaruh, awalnya di awal kan pengaruhnya tuh karena kita masih belum tahu nih jalaninnya gimana, kayak masih belum tahu ini tuh virus apa sih segala macam. Jadi kayak awal pandemi itu kita sempet drop banget, bener-bener drop. Ya, orang yang beli cuma ada 2 sehari itu cuma 2. Sampai bingung, ini sampai segininya ya. Yaudah, akhirnya kita tutup dulu, kita duduk dulu lah. Akhirnya kita cari tahu segala macam. Oh gini. Jadi dibatasin, di rolling gitu kan si karyawannya biar merekanya juga aman juga kan semuanya, sama masaknya juga enak. Ya udah akhirnya tetap sedikit, sedikit banget sampai insecure, sampai bingung kok ini bisa begini ya gitu. Akhirnya bagus lagi penjualannya itu karena ada menu baru gitu sih. Jadi menu baru itu ngangkat menu-menu semuanya yang lain. Menu barunya waktu itu tuh Korean garlic bread. Korean garlic bread, itu lumayan meledak banget yang bisa bikin kita buka outlet di Kemang, berani buka outlet di Kemang karena ada roti itu. Kayak gitu. Kita udah nge-baking berapa puluh ribu tuh berarti itu ya. Dan itu semua full bikin sendiri. Berapa puluh ribu itu ada? Sorry? Pokoknya udah kejual berarti sekitar 30.000-an. 30.000-an roti. Gila. Keren banget. Satu itu kan satu box itu isinya 4 kan. Nah, itu udah. Dan itu berarti dalam jangka waktu beberapa bulan doang dong ya? Ya, 3 bulan. 3 bulan, nggak nyampe 3 bulan. Gue nggak kebayang lo barang 30.000 tuh. Kebayang lo. Jadi malah awal pertama bikin karena bikinnya benar-benar semuanya sendiri kan,
Semua sampai rotinya juga nggak begitu besar kan, yang kecil-kecil kayak gitu, yang kayak dinner roll gitu. Ya udah itu bikin sampai gila. Bikin dari jam 11 malam, bikin rotinya dari jam 11 malam biar pagi-paginya bisa jadi semua di baking lagi. Jadi kayak gitu. Setiap hari. Itu ini gue mau nanya deh, itu menu-menu baru itu adalah buah dari, lu kan selama ini kalau gue lihat kan sering ikut kayak kursus-kursus masak tuh. Nah, ini menu baru ini buah dari ikut kursus-kursus masak itu apa enggak? Enggak sih. Enggak juga malah lebih ke hasil menjelajahi dunia maya. Oh gitu. Kayak kalau si Korean garlic ini kan kayak kalau misalnya buka YouTube, kok ini apa sih roti ini, terus kalau di Instagram ini apa sih ini roti, muncul terus dan kayaknya menarik juga nih, kayaknya lucu juga nih kalau misalnya bikin. Nggak perlu punya resep sama, nggak perlu punya resep sama kayak yang di Koreanya gimana, pakai resep sendiri aja kayak gitu. Ternyata bisa ya. Ternyata dan bisa mungkin lebih menyesuaikan sama lidah orang kita kali ya. Benar. Karena resep aslinya itu di sana tuh kejunya tuh manis. Oh gitu. Kejunya tuh manis, pakai gula dan pakai susu kental manis kayak gitu kan. Nah itu aku skip yang gula sama kental manisnya karena kayaknya aneh aja gitu. Jadi semuanya dari kayak menjelajahi dunia maya. Ada si corn dog juga ini gara-gara nonton startup kan. Gara-gara startup. Kok nih orang makan corn dog kayaknya enak. Sebelumnya tuh emang udah banyak kan corn dog, tapi gara-gara ngelihat ini drama jadi ya udah bikin. Terus cari-cari di YouTube apa segala macam, di twist lagi sama belum ada yang pakai topping nih, udah deh pakein topping kayak gitu sih palingan. Dikasih bawang. Bukan bawang. Bukan bawang apa sih? Kok bawang? Iya bawang bombay. Ada bawangnya kan? Ada bawang bombay. Itu yang jadi jatuhnya itu yang honey drizzle. Iya itu burger tapi itu corn dog gitu. Oh iya, dengan tomato sauce dan mustard sih. Iya. Loh, yang satu lagi apa sih, Pak? Yang satunya mentai. Yang satu mentai, yang satunya kari. Yang satunya mentai tapi pakai katsuobushi atasnya. Kalau yang satunya lagi kari, Japanese kari. Oke. Iya. Gue belinya cuma yang itu doang sih, yang lebih normal. Honey drizzle. Tapi kalau masak-masakan ini emang hobi dari dulu atau gimana? Atau ini hobi yang diseriusin jadi bisnis atau? Emang seneng masak aja sih dari dulu, hobi dan untuk ngejalanin bisnis ini juga awalnya kan cuma iseng-iseng aja kan. Bisnisnya kan juga kayak seminggu sekali awalnya pre-order. Iya, dulu gitu awalnya ya. Nggak serius karena kan seminggu sekali orang kalau mau full seminggu juga. Kalau mau full seminggu juga gimana, orang kerja kayak gitu kan. Dan masih belum kepikiran untuk berkembang atau gimana. Jadi masih iseng-iseng aja. Akhirnya kepikiran ya udahlah kita kenapa nggak setiap hari aja. Akhirnya hire orang, ngajarin orang. Dari awal ngajarin orang aja itu kan orangnya juga nggak tahu apa-apa kan. Jadi kita training si orang ini 3 bulan sebelum berangkat kantor. Aku sama Ira terus belum berangkat kantor jam 5 pagi tuh udah di dapur. Ambil ikan apa segala, masak nasi, udah terus setiap hari selama 3 bulan. Wow. Oh iya. Jadi ini berdua ya, di ownernya ini 2 orang berarti ya, Lia sama Ira ya. Dan masih ada juga yang nyinyirin jualan modal tampang itu, aduh. Tega banget sumpah bener. Ya nyinyirin suruh ngerasain dulu dong. Iya. Kan? Kalau udah kan biar rasanya yang ngomong. Kalau udah benci nggak akan mau itu. Nyoba. Gitu. Ya udah biarin aja lah. Curcol. Yang penting laku kan. Nggak penting. Yang nyinyirin nggak penting. Yang penting laku. Yang penting ada orang-orang yang ya jadi kalau misalnya dengerin nyinyirnya kayak gitu juga ya sedih juga sih sebenarnya, tapi kayak ya udahlah biarin,
ini ada nasib 9 orang nih ada di kita loh. Kalau misalnya kita berhenti, kita putus asa segala macam ya kasihan mereka kan ada keluarga juga yang mesti kasih makan kayak gitu. Dan itu lebih berkah daripada mikirin yang nyinyirin. Biarin aja nyinyir gitu. Dan semodal-modal tampang juga nggak sampai Korean garik berat 30.000 juga sih. Ya nggak mungkin dong. Nggak sampai segitunya sih. Emang bisa diliatin aja tuh sama Itu gue salut sih, karena gue sendiri kan punya warung makan ya, gue tahu gimana mulai bisnis start dari nol itu susahnya gimana, beratnya gimana, mengelolanya tuh harus turun sampai seberapa tuh. Jadi gue nggak pernah memandang sebelah mata sama orang yang bisnis makanan karena effortnya besar sekali di bisnis makanan itu. Dan setiap hari dan continue gitu, udah nggak boleh berhenti, terus kayak sampai sekarang juga yang Momomaru yang masih ngurusin beli-beli sampai beli-beli kecilnya kayak gitu tuh masih diurusin, even beli sendok buat es krim apa masih gitu. Iya karena jadi emang makanya kalau misalnya orang yang bilang cuma kayak gitu doang, cuma kayak udahlah biarin aja nggak ada habis ya, biarin aja. Kalian sambil jalanin Momomaru ini masih kerja full time semua? Masih kalian berdua lah gitu. Wow. Iya, masih full time. Senin sampai lebih Jumat. Sulit lagi sih. Itu parah sih makanya. Karena gue merasakan dulu tuh. Apalagi kayak WFH sekarang tuh kayak jam kerja tuh jadi malah lebih abu-abu, kayak jam 9 tuh masih di grup WhatsApp tuh masih ngurusin apa, hari Minggu kadang masih ke kantor juga terus bilang gini. Makanya aku pernah nge-tweet gini, hari Minggu tetap bekerja selama belum meninggal. Ya itu. Iya, gue baca tuh. Habis kerja hari Minggu. Kenapa sih hari Minggu harus kerja gitu? Wow. Selama belum meninggal tuh harus bekerja. Apalagi yang sebelum masih Momomaru belum ditinggal tuh waktu itu dari jam 5 pagi tuh udah di mana? Udah di sana, udah di dapur, udah itu bisa ditinggal jam 9 ke kantor, 9 kantor, pulang. Begitu lagi. Itulah sebabnya gue tidak pernah meremehkan orang yang bisnis makanan karena gue salut deh sama orang bisnis makanan, para yang bisa dari kecil mulai besar tuh. Harus konsisten gitu. itu harus capek, sebenarnya capek tapi seru. Seru. Belum itu baru ngurusin makanannya ya, belum ngurusin karyawan segala macam. Benar. Ada kalau misalnya ada yang misalnya lagi mereka berantem, betul. juga gitu. Makanya yang ada yang di sini dipisah dulu. Oh ya, ngapur itu. Banyak itu drama-drama seperti itu yang bikin capek juga. Itu yang saya alami juga. Pernah kan aku sama Ira kan jadi kan kayak abis baru baking tuh waktu itu yang mingguan. Nah, itu aku sama Ira harus bikin konten lagi. Harus bikin konten untuk waktu itu lagi ada job jadi KOL gitu kan. Iya. Terus bikin konten muka udah lusuh, udah apa gitu. Ya, ayo ini mau apa ini? Ayo ini ke Tokopedia gitu. Capek banget. Itu lucu banget bener-bener sampai. Dan masih bilang ya seru sih tapi. Berarti itu mengasah bakat acting juga tuh berarti. Iya, capek banget. Karena kalau misalnya kita masak dari jam 3 pagi itu jam 4 sore, minimal jam 4 sore baru duduk. Karena semuanya segala macam dikerjain berdua, nggak ada yang bantuin. Dan mostly manual. Waktu itu belum punya toko di Tokped. Jadi kayak masukin Gojek, apa segala macam, Grab, semuanya itu masih sendiri. manual. Masih bikin di spreadsheet apa, ini alamatnya ini. Kalau sekarang kan udah terbantu banget kan sama e-commerce itu kan. Iya. Wow, keren. Salut gue. Oke. Kita mulai mau masuk ngomongin soal top things. Kita penasaran aja sih. Sebenarnya Lia ini aktivitasnya kan sehari-hari selain kantor juga bisnis gitu. Sebenarnya apa sih barang-barang yang menjadi barang esensial buat Lia? Mungkin nggak perlu yang membantu pekerjaan, tapi buat main juga nggak apa-apa. Yang barang yang ada kenangannya juga nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Jadi kita sih cuma mendengarkan aja terus memberikan tanggapan.
kayak ini, kayak juri ya. Reaction doang. Mas Anang. Iya, Mas Anang. Kalau aku sih terserah Yanti. Aku sih ya. Terserah Mas Anang aja aku. Boleh. Silakan. Things. Kalau mau cerita, apa yang mau diceritain? Pertama apa? Handphone. Oke. Phone. Terus handphonenya pakai Android atau pakai iPhone? Ada iPhone, ada Android. Tapi yang lebih dipakai itu yang iPhone, karena kalau misalnya di Android itu biasanya cuma buat Tokopedia doang sih, kayak buat karena Tokopedia sellernya itu bisanya cuma Android. Terus Nintendo Switch, oke. Sama buku kecil, buku notebook buat catatan. Ngomongin sama soal tadi pulpen. Bentar. Ngomongin Switch dulu. Switch, apa alasannya pakai Switch? Kenapa nggak PlayStation? PS juga suka juga sih, cuma kan nggak bisa dibawa-bawa. Oke. Faktor Itu kalinya portable itu ya. yang portable-nya aja. Jadi kalau misalnya si Switch itu kan bisa dibawa-bawa kayak gitu. Emang biasa main apa nih kalau di Switch? Mainnya apa gamenya? Karena lagi main Overcooked. Menjiwai banget. Makanya. Aduh, itu nyebelin banget sih gamenya itu. Kayak game simple tapi itu kayak otak kiri sama otak kanan, aduh kiri kanan tuh susah. Overcooked sama main apa lagi ya? Animal Crossing. Udah bosan. Overcooked tuh bisa main berdua juga kan ya? Iya, bisa main rame-rame itu. Tapi aku belum pernah nyobain main berame-rame, biasanya main sendiri kan. Punya teman soalnya. Gak punya teman. Terus apalagi gamenya Animal Crossing, ya itu pasti lah ya. Maksudnya tapi udah jarang, cuma buka karena ada update apa gitu. Tapi Animal Crossing tuh cepat juga ya ininya ya. Animal Crossing trendingnya cepat naik, terus cepat itu juga ya, nggak terlalu. Cuma 3 bulan deh awal pandemi sih. Karena repetitif banget sih emang gamenya juga. Kalau udah selesai kalau mau nyobain enaknya sih ya desain pulau-pulaunya aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya di pulaunya udah didesain udah bagus, mau gimana lagi, udah bosan lagi kayak gitu. Overcooked sih, itu mainan setan banget. Susah. Nggak penting banget, tapi gregetan. Kalau di handphone main juga. Apa di handphone main apa? Plants vs Zombie. Plants vs Zombie. PVZ 2. Ya 2. Tadinya yang 3 kan, tapi yang ketiga tuh nggak tahu lagi di update. Tiba-tiba kayak di discontinue gitu. Sampai dia nggak tahu kapan. Sampai dia jadi turun lagi ke yang kedua. Iya. PVZ seru sih. Terus Candy Crush. Paling kayak gitu. Candy Crush, wow. Itu game tahun berapa ya? Candy Crush tuh ngetopnya. Itu nggak inget gue tahun berapa, Fer? Dari mungkin 5 tahunan lalu kali ya. 2015 lebih deh kayaknya. Iya. 2014 kali, 2014. Udah sampai level berapa kalau masih main sama sekarang? Aduh, berapa nih ya? Itu ngeselin banget sih game-nya. Emang. Kayak memaksa kita untuk beli power up. Tapi kalau misalnya yang gede sih aku tuh di Plants vs Zombie sih, yang ketiga. Sampai beli juga. Sampai beli seminggu aja udah 2 juta sendiri buat beli power up-nya itu. Buset. Karena kalah terus ya udah beli diamond kayak gitu. Wah, emang sesat sih. Buat power up. Sekarang gamenya 2012 ternyata. 2000 berapa? 2012 Candy Crush rilisnya. Oh iya loh, jangan pakai iPad. Gimana tadi? Sorry Lia, kepotong. Tadi apa? Kalau pas beli si Plants vs Zombie, sekarang gamenya udah nggak di itu lagi. Continue. Udah continue sampai nggak tahu dia kapan. Karena kemarin itu baru soft launching gitu kan. Mungkin responsnya agak kurang kali, makanya mereka stick ke. Padahal seru banget, gamenya seru banget. Emang beda apa sama yang main kedua? Kalau yang kedua kan dia pindah ke horizontal gitu kan, horizontal. Nah kalau misalnya itu dia mainnya vertikal, terus kayak
bisa ada punya geng-geng gitu, punya klan, punya grup-grup gitu. Online sama teman-teman maksudnya? Ya, online sama teman-teman. Jadi kita bisa minta minta seat gitu sama teman-teman. Misalnya kita mau upgrade pitch shooter, tapi seatnya kurang nih. Ya udah bisa di seeding sama mereka gitu. Terus karena seru deh, pokoknya seru, tapi sayang sekali. Tapi lu seru yang format biasa kan sih, yang horizontal gitu? Ya. Enggak ya? Tergantung. Sama enak, tapi gambarnya itu tuh visualnya tuh lebih bagus yang ketiga dibanding yang kedua. Iya. Lebih bagus yang ketiga. Gue cukup suka sih dengan PVZ sih. Tapi itu pas nggak tahu sih ada yang ketiga malah. Main yang itu juga nggak, yang online juga nggak? Yang di PS. Wah, pusing sih yang di PS. Itu seru banget sih, kayak sama orang itu seru banget. Jadi kalau yang di lu nggak mainin Om ya? Nggak pernah lihat. Nggak main gue. Jadi kan kalau yang PVZ di mobile kan ya udah kan kita kayak tower defense itu loh, kita tanamannya gitu, terus nyerang gitu doang kan. Ini tuh jadi kayak CS, kayak Counter Strike. Kayak CS, kayak Call of Duty gitu-gitu. Jadi ya ada pitch shooternya beneran nembakin senapan mesin gitu, terus jalan-jalan gitu. Jalan-jalan. Lawan zombie. Dan itu mainnya online. Iya. Wah. Online. Seru tapi. Selain itu ada lagi nggak game lain yang lagi main di apa tuh, di Switch? Di Switch Harvest Moon. Harvest Moon. Harvest Moon. Berarti emang suka kayak itu modelnya itu RPG bukan sih? Nggak tahu ya apa ya namanya kalau gitu ya. Kan kayaknya. Simulasi kehidupan nggak sih? Simulasi kehidupan. Dibilang RPG juga kayaknya bukan. Ya mainan-mainan, aku suka mainan-mainan repetitif aja yang kayak gitu. Iya, yang agak nggak perlu mikir. Sekarang udah masuk tahun kelima di Harvest Moon. Sudah menikah di Harvest Moon, sudah menjadi istri kaya udah raya berapa? di Harvest Moon. Wow. Ya, kalau saya di Harvest Moon yang di Switch ini yang baru, dia bisa pakai cewek. Jadi kita godainnya cowok. Iya. Gitu. Tapi sama semua sebenarnya, maksudnya kayak ceritanya sama tanggal-tanggal festival apa semua sama. Tapi beda karakter aja ya. Gendernya mineral talk. Iya. Gue dulu bisa sama laki-laki juga. Bisa sama laki-laki juga, bisa sama cewek-cewek juga. Ikutin zaman lah. Iya. Orang preferensinya kemana ya udah silakan. Kalau dulu kan cowok doang kan. Maksudnya cowok ke cewek aja gitu kan. Iya. Baru tahu gue bisa gitu loh. Biar nggak diserang SJW dong. Iya. Selalu ada ini ya. Gak mau ikutan. Ya paling ntar gue edit. Dipotong aja udah. Kan lu yang ngomong fair. Iya makanya kan gue edit. Janganlah, nggak apa-apa. Selain Switch tadi berarti main PS juga. Apa ya? Kalau PS main apa? Selain versus Zombie. Selain itu. Crash Bandicoot. Kalau yang petualangan gitu nggak suka ya? Maksudnya yang apalah, Uncharted gitu-gitu kan ada juga tuh cewek-cewek yang suka. Final Fantasy gitu ya. Main Last of Us. Last of Us. Last of Us yang kedua. Itu gua. Yang itu yang apa sih? Itu game kesukaan Ferdi tuh. Lu kenapa takut ya? Iya gue penakut. Seru itu tuh ceritanya di akhir tuh akan nge-twist banget. Wah, spoiler. Ntar ini yang kedua. Yang kedua, apa yang satu? Pakai seru, bagus. Iya. Kan takut. Lu harus main Last of Us pakai earphone gaming, Fer. Terus kamarnya digelapin. Wah, itu sensasinya bukan main. Ada suara kliker itu kan? Aduh. Kliker. Runner, ada runner. Gue mau nonton movie-nya aja yang orang main doang aja, gue nggak mau. Tapi nggak semenyeramkan itu kok. Emang orang tapi kan orang kadar takutnya juga beda-beda li ya. Gue Fer, ceritain lo waktu itu dia pernah dapat undangan, si Ferdi pernah dapat undangan premier film, Fer, ceritain dong. Film apa? Sialan. Apa ya waktu itu ya? Film apa? Ada film horor pokoknya.
Pokoknya Gue nggak ingat deh filmnya apa. Ya Andira kan CGV kan. Terus dia ini ada surprise screening Oh, ya kalau nggak salah. surprise screening. Gitu, surprise screening kan. Jadi nggak dikasih tahu ya? Nggak dikasih tahu filmnya apa. apaan. Jadi ada beberapa pilihan nih. Nah terus gue udah kayak, ini biasanya horor nih gini-gini kan. Terus Japri Andira dulu, Dir, ini lu bukan horor kan? Bukan, ini film ini kok harusnya. Ada filmnya itu loh yang Daniel Radcliffe yang kalau nggak salah yang pistol nyambung di tangannya itu loh, yang film action gitu lah. Dan gue emang yang kayak, wah kalau film tuh gue mau nih gitu. Gitu kan. Waktu itu rilisnya barangan tuh ya. Iya. Kan? Nah, terus yaudah duduk. Dan ini sendiri ya? Lo nggak bareng siapa-siapa ya? Tapi gue tapi di barisan gue tuh ada yang lain-lain yang gue kenal juga. Ada Pipu gitu. Ada Lisa, Asil. Terus ada siapa lagi gitu. Terus pas sudah mau mulai surprise screening tuh layar tuh sengaja dibikin warna-warni gitu loh, kayak surprise screening gitu, kayak ceria gitu kan. Ya. pas film mulai ya gitu deh. Ternyata film horor Korea. Udah horor Asia lebih tai kan istilahnya. Dan alhasil setannya lebih dekat ya kalau misalnya itu. Setannya lebih dekat kan. Lebih relatable. Iya, gue pikir awalnya tuh gue tahan tuh film Korea, gue pikir film Korea gue masih nonton lah gitu kan. Tapi kok awal-awal ini orang pokoknya lagi exorcism gitu intinya. Perasaan gue gak enak gitu, di balik lemari ada apa gitu kan. Nggak mau lihat terus kayak gitu. Cabut. Berapa menit? Maksimal ya 10 lah. 10 menit udah cabut. Untung nggak ada yang cosplaynya di dalam studio. Biasanya kayak gitu tuh males banget tiba-tiba kan yang begini kan males. Itu apa ya dulu ya film Indonesia tuh kan ada yang kayak gitu tuh. Apalagi ya kayak jelangkung gitu kalau nggak salah. Iya, males banget dulu tuh. Oke. Tapi Last of Us nggak semengerikan itu kok. Oke. Baik. Dia nggak percaya li ya. Padahal udah sering diskon kan di PS Store kan. Sering banget. Udah tinggal 120.000 lah, gue nggak peduli. Gue nggak mau beli. Resident Evil yang ya apalagi. Itu lebih gila lagi. Ceritanya sih sama, maksudnya sama kayak yang di PS1 sih. Oh, RE yang baru ya? Yang 9 apa 8 sih? Apa 7 ya? Ya itulah. Ya RL mah lebih gila lagi lah. Udah zaman PlayStation gambar masih jelek aja udah. Gitu kan. Iya. Emang ngagetin banget sih, Iya makanya. Dulu zaman kecil suka main game juga nggak? Iya. Suka. Apa game-nya? Nintendo masih yang kasetnya itu gitu loh. Sega. Oh, ngalamin cartridge Nintendo, juga berarti Sega. ya? Mainan Galaga. Iya. Masih inget sih. Mario Bros. Mainan apa lagi tuh? Yang Duck Hunt yang ada. Ya ampun. Iya. Masih ada pistolnya dulu. Excite Bike emang ya? Excite Bike main nggak? Excite Bike. Itu apa tuh? Yang motor cross yang ke samping itu jalannya. Gua tahu dulu, gue main dulu. Apa lagi ya? Waktu itu selain Mario Bros. Terus apa lagi ya Nintendo? Bukan Donkey Kong apa sih? Donkey Kong ya benar. Ada Donkey Kong juga. Yang apa galang? Terus Pac-Man, terus kalau Sega mainnya Sonic dong pasti dong. Sonic. Terus main Sega sih Sonic doang sih, nggak begitu menarik, lebih suka si Nintendo itu. Terus ada Super Mario Bros yang di Nintendo 64 itu kan. Terbang. Yang gambarnya jadi lebih bagus gitu. Yang terus dulu ada sih. Abis itu main PS. Iya. PS main apa? PS1 ya. Main Pepsi Man, Bishibashi, terus apa lagi tuh? Apa lagi ya? Harvest Moon yang udah pasti. Harvest Moon ya pertama ya. Main ikut paling ya. Kombat orang sampai aku suka main itu kok, main di dingdong yang di itu di mana di bioskop itu aku mainin. Wah. Gamer juga berarti ya. Tekken. Street Fighter, bener gitu. Oh, berarti emang suka main game dari kecil juga ya. Main game. Tapi udah mulai PS2, PS3 tuh udah jarang, udah sibuk bekerja. PS2 zaman
PS2 tahun berapa ya, Fer? PS2 tuh pertengahan 2000-an deh kayaknya. 2000-an ya? Kayaknya 2000-an sih. Soalnya gue PS1 tuh 99 atau 2000 gitu, lupa gue. Ya 99 benar. 99. Gue tuh yang nggak pernah sempet punya tuh PS3 sih. Kenapa ya? Soalnya waktu itu tuh aku ingat banget punya PS1 nanti disuruhnya tahun 2000 gitu. Oh. Tahun milenium baru punya PS1 itu benar. Baru dibeliin PS1 tuh pas itu. Membekas pas banget. Tahun 2000 berbekas banget. Oh, tahun 2000 kok lama banget gitu. Itu tahun 99 tuh masa kita udah teman-teman pada punya PS kan kayak gitu. Dulu juga sempat main di PC juga pakai Ori. Tapi nggak lama. Main Plants vs Zombie. Ada di dulu kan di yang PC pertama dulu. Iya. Garden Warfare itu pertama di PC. Pakai mikrofon kan sama orang. Woi berisik, cewek ada cewek gitu. Iya, biasanya suka kampungan tuh. Cewek, dilindungin. Kenapa? Padahal nggak tahu juga kan cewek. Nggak kenal. Cewek juga nggak kenal. Heroisme dalam game ya. Oke, selanjutnya apa? Tadi ada setelah game, tadi gue dengar ada notebook ya. Buku, iya. Itu agak nggak umum sih, agak nggak umum juga tuh. Gue sendiri sudah tidak pernah punya buku tulis tuh sudah udah lama banget sih. Jadi gue nyatet apapun di tab atau di handphone gitu. Tapi Lia masih lebih senang nulis ya di notebook ya? Masih. Karena kalau misalnya nulis, kalau misalnya mau ngafalin sesuatu itu pasti aku tulis. Gitu. Iya. Jadi dan kalau misalnya ada di yang di otak apa gitu, itu biasanya aku tulis biar nanti nggak lupa. Karena kalau misalnya di handphone pasti nggak kebuka, lupa. Yes. Gitu. Jadi emang kebiasaannya itu pasti masih nulis di notebook. Kayak misalnya butuh beli ini, terus kapan apa segala macam itu pasti aku tulis di notebook juga. Oh itu sebagai cara mengingat juga ya? Ya, cara mengingat dan cara misalnya mau ngafalin skrip buat bikin story atau apa biasanya aku tulis juga dulu. Oh, bikin semua story kan maksudnya? IG story. Iya, IG story. Oh, itu kan maksudnya ini agak susah dalam waktu yang singkat itu aku tulis semuanya kayak gitu. Oh benar juga ya, mungkin masih nulis. Gue harus lebih sering menulis kali ini sebabnya gue pelupa loh jadi bodoh gitu. Gue jarang banget menulis loh sekarang beneran. Menulis yang beneran nulis gitu ya. Karena kalau misalnya nulisnya di notes atau di itu sama aku nggak akan kebuka. Nggak akan kebuka karena aku tuh orangnya yang lihat handphone tuh ya bukan secukupnya sih. Kalau misalnya nggak buat main ya secukupnya aja. Gitu. Emang nggak dibiasain juga sih ya. Mau buka WhatsApp juga kayak trauma gitu. Kalau misalnya buka WhatsApp ya pasti kerjaan nih nanti kelihatan nih lagi online udah. Iya. Biasanya kayak gitu. Iya benar. Kan kalau misalnya main suka ada nongol WhatsApp, notification WhatsApp, aduh males banget kayak gitu. Jadi apa namanya notebook itu catatan mostly buat apa sih, kerjaan atau apapun? Apapun semuanya kayak misalnya kalau misalnya aku tuh kalau malam aku bikin to-do list malam-malam bikin to-do list ini besok mau ngapain nah nanti malamnya udah besok malam itu pasti aku coret yang udah aku jalanin apaan, nah itu akan begitu terus kayak gitu. Jadi misalnya sekali itu ya. Sebenarnya baru dari tahun 2017 2018 lah kayak gitu karena waktu itu pernah ikut kayak leadership program gitu kan, dan terus kayak disuruh bikin kebiasaan ya kayak gitu. Jadi report nih mau besok mau ngapain, deklarasi nih mau ngapain nih besok saya mau pergi ke sini gitu, itu tulis aja mau ngapain, tulis, nanti jadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan jadi kayak apa ya, kayak kalau nggak ngelakuin apa-apa itu jadi kayak ada yang hilang aja gitu. Iya. Tapi emang disuruhnya tuh semalam sebelumnya, bukan di pagi-pagi gitu ya? Enggak, ya semalam sebelumnya. Pagi-paginya juga pagi-paginya tuh biasanya cuma report aja ke grup waktu itu dulu. Jadi pagi-paginya report, nah malam-malamnya juga report
itu yang udah kasih kayak centang-centang apa. Tapi kalau misalnya aku biasanya dari malamnya mau bikin apa buat besok kayak gitu. Jadi nggak pagi-pagi nggak usah mikir-mikir lagi gitu. Iya. Oke. Itu jadi kebiasaan yang lumayan sampai sekarang masih, kalaupun nggak itu pasti ada. Jadi kebiasaan ya. Jadi kalau kayak yang penting declare deklarasinya dulu apa hari ini mau ngapain kayak gitu. Okay. Nah, itu kan ada yang bilang juga kalau orang punya mimpi atau apa gitu sebaiknya ditulis atau apa gitu nggak sih? Jadi nanti one day ya kan kayak bucket list gitu loh. Sebenarnya bukan mimpi sih kayak gitu. Ya itu cuman sesuatu hal-hal yang dikerjain. Sesuatu yang harus dikerjain. Kalau misalnya punya mimpi kan pasti kan harus dikerjain kan, harus dikejar kan. Iya betul. Saya juga. Tapi orang caranya beda-beda. Tapi kalau saya aku yang untuk buat keseharian masih ditulis sih. Masih ditulis palingan. Oke. Ini agak teknis sih. Agak catatan. Gak, gue soalnya penasaran. Gue ya itu loh. Kalau gue mirip, cuma gue di HP gitu. Nah, gue pengen tahu sih, misalnya nih kalau itu kan ditulis semalam sebelum nih. Tapi kan kadang-kadang kan ada hal-hal muncul di tengah hari atau di akhir hari gitu ya. Kayak, oh ternyata harus beli ini ya, ternyata harus ngelakuin ini gitu. Itu tetap dicatat juga ya? Kalau misalnya lagi di tengah-tengah lagi beli ini yang aku nggak nyatet sih. Paling kan kalau misalnya yang malam. Nggak, misalnya ada to-do list tambahan gitu loh maksudnya di hari itu. Ya ditambahin aja. Ditambahin nanti pas mau tutup hari itu kan ngomongnya tutup hari ini hari ini udah gini kayak gitu. Jadi kayak punya goal harian aja gitu, yang kecil-kecil aja, kayak goal hariannya misalnya hari ini nyiram tanam, besok mau nyiram tanaman tuh aku tulis. Kalau misalnya aku nyiram tanaman gitu. Jadi konsisten nggak sebenarnya, komit nggak gitu sih. Iya. Ini sih soalnya kalau gue nih kalau punya buku catatan nih ya, pasti berantakan sih. Kayak itu juga berantakan, catatanku tuh asisnya segala macam berantakan, tapi justru ya karena itu catatan yang bisa lihat cuma kayak aku ya buat yang bisa baca juga ya udah. Nggak perlu rapi-rapi, nggak perlu bagus lah, cuman buku buat pribadi lah ya. Kayak gitu. Iya. Oke. Soalnya alasan gue pindah ke digital tuh karena supaya bisa diatur gitu loh, kayak ini urusan kerjaan, ini urusan apa tuh, jadi di listnya tuh itu kalau di buku tuh kayak wah hancur sih gue. Ya alasan lo ke digital karena pengen lebih organize catatan lo gitu kan. Iya. Sama gue juga gitu. Oh nggak mau buset. Sebenarnya mau digital atau mau manual gitu juga. Yang penting kita gimana enaknya kita bisa. Iya sih kebiasaan ya. Kalau aku biasanya kalau misalnya digital, biasanya paling cuma buat kalender. Mau ada apa kayak gitu sih. Tapi sisanya semua masih tertulis. Ngomong-ngomong yang dari waktu itu apa berarti kayak program atau kelas leadership gitu ya? Iya. Oh, okay. Jadi kayak ada satu jadi kayak dari orang dari banyak gitu. Nah itu selama 3 bulan itu di situ. Oh bukan karena kantor, maksudnya bukan program. Iya dikirimin dari kantor. Iya. Dikirim dari kantor, tapi banyak dari kantor-kantor lain gitu, perusahaan lain. Jadi kayak. Ya itu jadi kebiasaan yang bagus sih. Total ya 6 bulan lah, soalnya ada 3 tingkat gitu kan. Wow. Yang tingkat terakhir 3 bulan. Itu jadi kayak punya kebiasaan barunya. Bentar, itu Momomaru udah ada belum? Belum, itu tahun 2017. Gua pikir kalau udah kerja terus program itu terus Momomaru udah deh nggak tahu deh. Startnya Momomaru tahun berapa sih? Momomaru tuh startnya tahun berapa? 2019 bulan Maret. Oh. Pulang dari Jogja. 2019 bulan Maret, berarti baru setahun lebih ya. Sekarang sudah punya store sendiri itu. Keren. Baru setahun. Sebentar. Tadi disebut apa habis dari Jogja? Ya, habis dari Jogja. Itu kenapa tuh spesifik banget tuh kayaknya? Kenapa? Ingat soalnya waktu itu tuh habis dari Jogja. Terus makanannya di Jogja tuh kan murah-murah banget. Nah, terus pulang ke Jakarta makan di SCBD, kok mahal banget gitu. Kok kayak dibanding sama Jogja, ya berasa banget. Terus kayak dipikir-pikir, kok kayaknya kayak gini terus tuh boros loh. Maksudnya kayak emang doyan makan lah. Aku
sama Ira tuh doyan makan, doyan tempat-tempat baru kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya, gimana kalau misalnya kita mencoba sesuatu yang baru tadinya tuh cuma mau masak aja, makan di rumah gitu. Masak, makan sendiri. Terus pas dicoba, kok enak kayak gitu. Dan pas difoto, banyak yang bilang, mau dong, mau. Oh yaudah, jual lah gitu. Udah nggak ada yang kelamaan. Nggak ada yang kelamaan nyusun strategi ini itu kayak nggak ada gitu. Jadi ya udah berjalan aja. Mulai aja dulu gitu ya. Jadi si Momomaru ini ide awalnya tuh memang sudah mentai nih, nggak ada menu lain. Maksudnya tadinya kepikiran apalah, mungkin ya apalah menu lain gitu. Tiba-tiba kok bisa ketemunya kok bisa mentai ini kenapa gitu? Karena waktu itu kita mau masaknya mentai, sebenarnya nggak ada Momomaru. Jadi kita mau masak aja mentai. Ya nggak kayak gitu kan, kita makan mentai, enak ya udah kita jual itu mentai. Jadi bukan karena Momomaru makanannya gitu. mentai, tapi kayak ini pertama makanan mentai namanya Momomaru gitu. Oke. Jadi orang nama pemilihan namanya aja tuh sangat cepat. Kayak ada nama kucing kan namanya Maru, tuh lucu. Ya udah, Maru aja deh, lucu. Maru nih di YouTube nih ada kucing suka masuk kardus namanya Maru. Terus aku lagi nelpon, coba Ra, cari di Instagram Maru udah ada belum? Udah ada di Instagram. Udah apa ya? Terus ada teman kantorku lewat namanya Momo, "Hai Momo," gitu kan. Terus ya udah tambahin Momomaru kayak gitu, udah sesimpel itu. Gitu doang, susah banget. Pemilihan logonya waktu itu kan aku gambarin kan logonya, ini apa ini kucing nih, gambar kucing. Kucing matanya seneng apa kucing matanya bulat? Oh yang seneng aja. Oh ya udah selesai kayak gitu. Jadi simpel banget yang semuanya tuh ya masih ya udah ini Momomaru gitu. Kok kesel ya? Kesel kan? Gitu Hai Momo gitu kan, lagi telepon kan pulang kantor tuh, hai Momo, baru itu Momo tambahin Momo gitu. Nggak ada filosofinya yang lain tuh di balik nama itu nggak ada, sebenarnya nggak ada. Gue sama Ferdi setengah mati memikirkan nama podcast ini, kemudian akhirnya jelek gitu. Terus Lia dan Ira dengan isengnya menemukan nama Momomaru, kok namanya bagus sih Momomaru nih. Gue ngomong sama Ferdi, bagus sih memang namanya, kesannya Jepang banget gitu ya, Momomaru. Ternyata dapat idenya malah sesimpel itu. Gue sama Fer, kita bikin nama podcast apa sih? Ini apa nggak ketemu gitu. Iya. Karena kalau semakin dipikirin tuh kayak semakin kelamaan. Kalau misalnya sama Ira tuh betul. Kayak waktu mau buka store di Kemang aja begini. Dan nih, jadi nih ceritanya tuh si Kopi Kemang nih curhat kan sama Ira. Kalau misalnya ini kita udah mau bangkrut nih. Itu jatuhnya mau bangkrut, udah mau tutup itu. Terus Ira nelpon aku, datang, ya udah kita buka sini, udah sesimpel itu, udah nggak ada yang kelamaan atau gimana, ya udah ini. Terus itu kita buka store-nya di situ, udah. Jadi ini satu store dengan Kopi Kemang, satu store ya berarti ya? Ya, satu store. Jadi kayak joinan gitulah pokoknya. Ini tadinya kita lagi ngomongin top things-nya Lia, tapi jadi ngomongin Momomaru lagi. Momomaru, iya. Nggak habis dibahas sih Momomaru, nggak apa-apa sih, seru aja. Terus tadi ada lagi nggak yang mau diceritain top things? Soal notebook. Gitu? Balik lagi soal notebook tadi ada entah notebook atau apalah, setelah itu selain notebook ada lagi nggak? Make up, bawa lipstick paling. Tapi sekarang tuh kalau misalnya pas lagi pandemi kayak gini jarang pakai lipstick juga sih. Kalau keluar orang tutupan pakai masker. Oh iya. Bener juga ya. Gue tadi mikir harusnya masih keluar tapi nggak pakai. Gitu? Oh iya kan pakai. Tapi kalau lipstick ada merek tertentu atau shade tertentu sih, kesannya kayak tahu favorit. Aja gitu. Padahal nggak tahu apa-apa. Sebenarnya merek nggak ada yang merek tertentu sih, tapi aku dari dulu pakainya itu aja sih. Warna nude sama merah karena dicampurin. Warna nude sama merah. Iya. Lu nanya sih Fer, jadi padahal nanya so ngerti, padahal lu nggak tahu lo diceritain warna nude sama merah. Enggak. Yang gue penasaran yang dia bilang yang digabung. Emang bisa ya? Maksudnya bukan bisa, maksudnya bisa. Jadi bisa, cuma di pertama pakai nude dulu, terus pakai merah. Jadi warnanya kayak menyatukan warna gitu loh.
kesannya gue pengen nyoba gitu ya. Ini jadi gini sis. Oh iya. Bentar, ngaruhnya apa tapi kalau didouble gitu? Iya, warnanya kan kalau nude sama warna merah. Jadi warnanya nggak terlalu nude itu apa sih, warna kulit ngejreng. Iya, kayak ya warna nude itu warna-warna ya, kulit. Itu yang kadang gue nggak bisa mengerti cewek sih. Beli kosmetik tapi warnanya warna kulit tuh gimana tuh? Iya nggak sih? Apa? No makeup look. Iya itu. Iya. Kalau misalkan warna merah gitu kan jelas ya. Tapi kalau warna merah sering. Kadang-kadang istri gue juga suka gitu tuh. Bagusan warnanya bagusan yang mana sih? Ini apa ini? Kalau ditanyain makeup. Waduh, menurut gue dua-duanya sama saja gitu. Susah. Bagusan warna ini apa ini gitu. Iya, makanya. Menurut dia beda, ini tuh yang gini, yang ini tuh gini gitu. Waduh. Kalau sama saja. Kalau misalnya aku pakai lipstick, punya lipstick pasti ya warnanya cuma itu aja sih. Dari dulu nggak pernah yang aku bukan orang yang explore orang biasanya punya lipstick berapa shade gitu. Aku nggak itu. Aku lebih suka minyak wangi paling parfum ya. Parfum. Cerita dong parfum. Sukanya parfum apa? Parfum yang wanginya manis sih aku lebih suka. Aku suka Jo Malone, suka Dior, terus lagi ya itu sih palingan yang lagi dipakai ya si Jo Malone itu yang sama Dior. Jo Malone terkenal banget sih. Tergantung occasion-nya apa gitu. Oh. Bau manis tuh occasion. Tergantung apa foundation. tergantung acaranya apa. Oh, gue dengarnya foundation. Gila spesifik banget ya, kayak foundation gue hari ini parfum gue harus ini gitu. Gak bisa kalau nggak ini. Oke. Bau manis tuh kayak gimana sih emang parfum tuh? Asli gue seperti kamu, Fer. Kan bau tuh ada kayak bau yang bunga atau buah gitu ya. Wood. Ya, wood. Kalau yang cowok itu gue ngerti tuh, yang wood gitu loh. Wood tuh nggak suka, lebih ke yang sandalwood lah, pine wood lah, apalah. Ya wood biasanya cowok sih. Nah, gue juga nggak ngerti. Maksudnya gue pakai, ada nih misalnya gue pakai deodoran. Tapi sebenarnya Jo Malone itu baunya tuh juga bau aneh-aneh loh. Kayak baunya bau spice gitu. Ada yang kayu manis lah baunya, cinnamon. Ada yang itu, ada yang sea salt. Ya, sea salt. Ya sea salt and cinnamon, English pear and freesia gitu. Baru nanya dong, kalau parfum cowok sukanya cowok pakai parfum apa? Atau yang baunya kayak gimana gitu? Yang baunya atau merek spesifik juga nggak apa-apa. Bulgari Aqua juga enak kok. Cowok. Yes, itu parfum saya. Bulgari apa? Bulgari Aqua. Iya, Bulgari Aqua, terus apa lagi ya? Oh, gue tahu nih, iya. Bulgari Aqua. Ya, ini cukup populer sih. Itu enak. Iya. Oh, ya tuh, betul. Iya. Muncul banget. Enak. Oke. Ada apa lagi? Ada yang mau ceritain lagi nggak? Kira-kira itu atau ada apa lagi? Nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa juga sih. Gue ada satu pertanyaan sih, tapi di luar top 10 saya nggak apa-apa ya. Gue selalu penasaran kenapa lu dengerin hip hop yang menurut gue nggak banyak jadul orang. Iya. Oh iya, itu pernah dibahas. Gue nggak mau ngomong jadul sih tadinya. Ya emang. Tunggu. Contohnya siapa? Tunggu. Jadi kalau gue lihat bukan di playlist sih, tapi kalau di postingannya Lia nih, kalau misalkan di IG story tuh gue selalu lihat aneh-aneh nih, nggak banyak yang. Kadang-kadang siapa? Wu-Tang. Hah? Serius? Wu-Tang. Yoi. Wu-Tang itu tidak umum sekali loh. Wu-Tang, terus siapa lagi ya kemarin tuh? Tupac. Nas. Terus kemarin ada Immortal Technique. Hah? Siapa tuh? Terus Immortal Technique ya? Immortal Technique. Siapa lagi? Nas ya. Nas. Terus suka suka Kali, terus dari zamannya dia Eternal Reflection. Terus si siapa lagi ya, si Mos Def. Banyak banget. Mos Def. Yasin B sekarang namanya. Iya.
Apalah banyak aku suka itu menurut gua unik banget sih. Black Star itu grup wow, iya tahu. Si siapa sih Talib Kweli itu? Talib Kweli sama Mos Def itu bikin grup namanya Black Star. Black Star. Oke, bentar. Itu unik banget sih menurut gue karena nggak banyak, setahu gue ya cewek yang gue kenal cewek itu nggak banyak yang ada sih beberapa temen gue cewek yang dengerin musik-musik itu, tapi gue bukan nggak berharap, gue nggak menyangka itu lihat tuh dengerin model musik yang seperti itu gitu. Itu gimana sih ceritanya awalnya tuh? Awalnya udah sukanya kenapa bisa? 2007 apa 2008 waktu itu dengerin Lupe Fiasco, Hip Hop is Save My Life. Hip Hop is Save My Life. Terus zaman si Lupe yang sama si Kanye itu loh, yang Touch the Sky itu. Ya udah kan nyanyi juga jadinya. Ya suka aja kayak liriknya, apalagi kayak si Immortal Technique itu tuh liriknya tuh kan revolusioner banget kan, kayak apa, terus kayak ada Loki juga tuh yang dari Inggris tuh. Ya suka aja dengerinnya, kayak kalau hip hop zaman sekarang kalau menurut aku kayak terlalu isinya kayak ya narkoba, cewek dan udah kayak gitu. Pamer kekayaan. Terlalu beef antara mereka tuh juga terlalu dibuat-buat, nggak kayak si siapa kan? Kayak si Biggie Small sama si Tupac yang beefnya. Aduh, sedang banget. Udah kayak ya kayak seru aja ngikutinnya gitu. Yes. Wow, gue kagum sekali. Kalau gue pertanyaan gue dari Lupe Fiasco tiba-tiba jadi ke jadul tuh gimana? Ya kan kayak abis itu kan kayak ngulik aja gitu. Kanye. Jadi kayak ya dengerin aja. Dengerin terus nonton film, nonton kartun kayak si South Park, ada apa tuh masuknya ke ada si Biggie Small. Ada cerita yang si siapa kalau misalnya ketemu kayak ngomong di depan kaca tuh ngomong Biggie Small 3 kali nanti Biggie Small keluar kayak gitu. Biggie Small. Ada yang jadi Kanye. Ada Kanye-nya. Ada South Park yang ada Kanye-nya. Itu gila sih. Itu nonton film, dengerin terus ya emang suka aja. Kayak gitu. Malah aku kurang suka sama hip hop yang zaman sekarang itu agak-agak. Aduh, sama dong kita. Kurang. Menurut aku kayak kurang gangsta. Kurang gangsta. Jadi kemarin apa 2 hari yang lalu ya, Lia tuh posting lagunya Tupac, tapi bukan lagu Tupac yang umum, Fer. Lagunya apa kemarin? Keep Your Head Up ya? Yang di mobil tuh. Change kayak. Change sama Keep Your Head. Oh iya, change ya. Jadi bukan yang racist ya. Liriknya tuh bagus kayak I see no changes, all I see is racist. Udah itu tuh kayak wah gitu. Kalau misalnya sekarang tuh nggak ada apaan, paling kayak young and wild and free, terus mabok apa kayak Wiz Khalifa kayak gitu. Nggak terlalu yang nggak ya lo bukan anak gang Amerika lo, bukan lo gitu. Jadi aku tuh kayak yang gang banget, anaknya sukanya gitu. Gang banget yang ada ceritanya lah apa segala macam. Iya. Kayak kalau di lagunya Black Star tuh yang di definition tuh yang it's hard to be an MC. They shoot Tupac and Biggie. Slayer of hip hop. Itu jadi kayak curhat. 1, 2, 3 gitu kan. Susah loh jadi MC tuh susah, ditembakin karena orang kulit hitam kayak gitu. Itu sih palingan. Kalau si Immortal Technique tuh lebih ke dia kan orang Latin kan. Jadi kayak lebih ke isu rasis juga revolusi revolusinya aja. Jadi sama kayak ngeliatin aku kan juga follow di Instagramnya juga kan, kayak seru aja gitu. It's not right. It's not smart to be dumb. It's not smart to be dumb. Dumb itu lagunya apa tuh? Aduh. Bahkan gua aja nggak tahu, Fer. Iya. Gitu.
gitu. Berarti anaknya emang merhatiin lirik ya? Iya, kayak kalau dengerin liriknya emang kayak tersentuh aja, terbawa aja. Kalau misalnya dengerin yang sekarang kayak kurang. Gitu. Iya, kalau hip hop sih emang sih kan lebih ke storytellingnya ya, liriknya storytellingnya. Yes. Jadi Small yang apa tuh lagunya tuh ya? Ya, Iji nggak tahu lagu-lagunya. Super Nintendo, Sega Genesis, When I Am That Broke, Man, I couldn't picture this, ya kan? Dia mikirin kalau misalnya gua miskin nih, gua nggak bisa membayangkan nih gua kayak begini sama cewek-cewek segala macam kayak gitu. Padahal terus dia udah bikin lagunya Suicide Notes yang itu kan yang ada bentar lagi mati. Dan ternyata dia nggak kaya banget kayak gitu. Udah. Wow. Ternyata banyak juga pengetahuan soal hip hop nih, gue salut juga. Kalau Kanye suka apa Kanye? Si gue kebetulan karena suka Kanye aja sih. Yang early-nya dia gitu. Oh iya. Itu bagus semua. Late registration, terus apa College Dropout. College Dropout ya. Itu lagi bagus-bagusnya banget. Iya, 2 album pertama sih. Sekarang sih ya udah itu banget. Kardashian ya. Sama Kim. Iya, bagus banget. Coba dia zaman sama si Lupe Fiasco ya, sama si John Mayer juga ada kan? Bittersweet Poetry. Bittersweet. Goodbye to me. I don't want you. Sedap. I want you and same time. Itu bagus, itu keren banget. Itu ada di Late Registration kalau nggak salah deh. Tapi itu track bonus. Jadi makanya banyak yang nggak tahu gitu. Guys, di mana lagi lo bisa dengerin Lia nge-rap kalau nggak di podcast kita, guys? Nge-rap juga salah-salah. Ya. Pokoknya ntar potongan teasernya Lia nge-rap ya, Bu. Iya. Gimana lagi? Lu biasa ngajak Lia ngomongin soal Momomaru, nih ngomongin hip hop nih tiba-tiba nih. Seru. Aku suka banget hip hop. Ya. Gue mau kasih rekomendasi satu film buat Lia. Mungkin belum nonton ya. Udah nonton Dave Chappelle Block Party belum? Belum. Aku suka Dave Chappelle. Ya, cari deh ya. Dave Chappelle Block Party itu keren banget karena itu ceritanya itu Dave Chappelle bikin block party di Bed-Stuy, New York ya. Dia bikin block party Bed-Stuy, New York. Dia performernya tuh teman-temannya dia semua, Talib Kweli, Mos Def, The Roots, Erykah Badu, Jill Scott gitu. Jadi itu dibikin film sama siapa? Fer yang sutradara Michael Gondry itu. Itu sutradaranya itu. Terus Dave Chappelle Block Party itu bagus banget karena di situ ada Kanye juga. Kanye masih awal-awal. Terus kalau lo jeli di penontonnya. Iya. Kalau jeli di penontonnya itu ada J. Cole. Tahu J. Cole nggak? Rapper J. Cole. Tahu. Dia masih jadi penonton di situ. Masih muda ya. Itu bagus banget sih, lucu filmnya, dan saya dokumenter film cerita tentang Dave Chappelle bikin block party gitu. Coba cari deh nanti kalau ada waktu. Lumayan banyak sih, Kanye West, Mos Def, Talib Kweli, Jill Scott, The Roots, Common, Big Daddy Kane, The Fugees. Wow. Ada Common juga. Ada Common juga. New York ya kayaknya ini ya. Jadi kerennya tuh itu kan ada Fugees di situ ya. Iya. Sebenarnya yang mau diajak manggung di situ tuh cuman si Lauryn Hill tadinya. Cuman labelnya dia nggak mengizinkan untuk manggung. Akhirnya si Lauryn Hill punya ide, gimana kalau kita bawa Fugees aja, kalau pakai nama Fugees nggak apa-apa, dia bilang gitu. Ya itulah. Aku tonton. Ini tuh jadi kayak party yang dia bikin gitu tapi dibikin film gitu ya. Jadi cuma konser di blok gitu, di benar-benar di pinggir jalan gitu. Ya itulah pokoknya, sekedar selingan. Coba kalau iseng-iseng mau, kalau suka hip hop era-era, bukan era-era ya, maksudnya musisi-musisi itu kan musisi-musisi Philadelphia tuh. Dulu ada, kalau tahu Jedila. Ada John Legend ya. Ya, Jedila. Iya, ada John Legend. Itu rata-rata musisi-musisi yang dari Philadelphia dan ada yang dari Chicago juga sih. Seru. Jadilah De La Soul.
De La Soul. Wah gila nih gue lucu nih. Ada angle ini. De La Soul. Coba gue mau tanya, nggak pernah kan ditanyain soal hip hop kan di mana-mana? Nggak. Yes. harusnya bikin Om Anom tuh bikin podcast tentang hip hop loh. Nah, apalagi kalau ngebahas Wu-Tang sendiri aja tuh udah nggak bisa habis tahu sebenarnya panjang. Wu-Tang. Ya kan? Wu-Tang itu berapa orang sih? Banyak lah pokoknya. Sampai yang Sembilan. Dari siapa? Dari si hai semuanya, podcastnya di pause dulu sebentar. Cuma mau kasih tau aja, sebenarnya dari poin dari sekarang ini sampai ke belakang itu ada beberapa kali kita ada mengalami masalah koneksi. Tapi justru bagian belakang ini yang benar-benar wajib harus lu dengerin atau nonton sih. Karena lu bakal bisa ngeliat atau dengerin Lia nge-rap beberapa kali. Yoi. Om Anom udah nonton filmnya belum sih? Film yang mana? Yang itu, yang dia emang dia si itu pengen punya film, pengen jadi aktor. Pengen punya film. Itu yang super jelek banget itu loh. Super jelek banget. Filmnya? Super jelek filmnya sejelek itu. Film tentang apa sih? Tentang Wu-Tang. Film kungfu, iya. Oh, tahu. Siapa apa? Riza. Apa Arzi, ya. Bentar, Wu-Tang tuh Redman sama Method Man bukan sih? Iya, kalau Redman bukan Wu-Tang. Yang Wu-Tang itu Method Man. Om Anom tahu CL nggak? CL. CL Korea. Dia punya lagu Lifted. Nah, di situ Lifted, ada si siapa Riza. Lagu yang bukan. Yang hey siap, you get out my you don't know me and you don't know Method my style, get lifted, never come. Tapi dia bilang Method Man. Kan ada Method Man. Nah, itu di sampel ya? Di video klip itu ada si Method Man-nya. Oh wow. Tapi lagu baru tahu. Ada Method Man-nya, tiba-tiba ada dia gitu, ada dia. Wu-Tang tuh kerennya 9 orang semuanya beda gaya sih. Terus ada yang akademisi juga. Jadi si Jiza tuh profesor di universitas apa gitu. Pinter matematika. Iya, betul. Pinter matematika. Jadi dia dosen di universitas apa gitu. Setelah dia sendiri-sendiri juga kayaknya kurang tapi ya. Kurang, betul. Wu-Tang tuh terkenal tahun berapa sih? 90s lah. Ya? 90-an. Asik. 93 Enter the Wu-Tang. Itu yang ya protect your neck. Protect your neck. Anjir. Wah, Lia gokil. Yang aku suka tuh itu it's true. Apa ya judulnya tuh? Aduh. Lupa. Favorit gue sepanjang masa sih Gravel Pit sih. Wu-Tang is coming to theater near you. Iya. Wu-Tang is coming to tapi Method Man sih yang near you. Wu is coming through at the theater near you. Ya, Wu is coming through at the theater near you. Apa sih? Krim ya? Apa sih judulnya? Krim. Cash rules everything around me. Cash rules everything around me itu singlenya juga. Krim. Cash rule everything around me. Gila. Dollar bill yo. Dollar bill ya. Dollar bill ya. Cash rule everything around. Masalah itu tuh legend gitu. Masa nggak ada alasan buat nggak mendengarkan gitu loh. Kocak nih. Orang-orang pelanggannya mau Maru gitu kan kayak gitu. Iya. Ternyata Lia seperti ini. Di balik makanan yang seperti itu, es krimnya gimana ternyata. Dalam bel yo gitu. Sebenarnya dalam bel ya. Cash rule everything. Sebenarnya nggak cuma itu aja sih, nggak cuma doyan hip hop jadul, emang lagu jadul aku juga suka juga kayak Beatles, terus Elvis, terus Beach Boys. Terus apa lagi? Joseph tuh Beach Boys banget. Banyak suka yang jadul gitu emang ya kayak terus Van Halen, terus kayak Van Halen kemarin. Zeppelin ya gitu-gitulah yang jadul-jadul sebenarnya kayak itu. Kalau itu lagu-lagu yang dari waktu kecil emang sering ngedengerin itu kayak gitu. Tapi bukan aku yang, tapi kayak udah kayak familiar aja gitu.
gitu. Pasti dari orang tua ya, atau orang tua ya kayaknya. Bokap sih biasanya. Iya benar. Skitro, Anjir, Skitro, Mr. Big, apa sih? Nonton loh Skitro di Ancol waktu tahun berapa? Tahun 2000 berapa tuh? Di Ancol pernah Skitro di Ancol. Ini apa lagi? Ancol, tiketnya 100.000. Terus masih pakai karcis gitu kali ya, yang masih karcis gitu kali ya tiketnya. Iya pakai karcis. Terus Mr. Big tuh waktu itu terakhir tuh 2009 kalau nggak salah di Java Rock Inland. Nonton. Java Rock Inland. Oh iya. Anjir. Skitro apa sih lagunya yang terkenal tuh? Ya udah gitu-gitu. I Remember You tuh. Skitro ya? I Remember You. Love letter in the sand, I remember kan, bener kan? you. Iya. To the sleepless night. Itu karena lagu-lagu itu waktu itu di Purple, waktu itu kan pernah ke Jakarta juga, itu diajak nontonnya tuh sama bokap juga kan. Terus apa ya udah kayak gitu sih. Tapi kalau ngomongin soal musik ini, dulu tertarik untuk bermusik juga nggak? Ini jadi kayak interview. Enggak ya? Tapi suka nyanyi, sebenarnya suka nyanyi, cuma emang tahu sadar diri aja, suara pas-pasan cenderung sember gitu. Jadi ya udah paling kalau saya lagi nyetir di mobil nyanyi. Kayak kita ngomongin yang bener yang top things-nya itu cuma sejam deh. Sisanya ngomongin hip hop dan ghost underground gitu. Justru hip hop kan sebenarnya ternyata seru sih. Bisa dibilang top things juga lah gitu salah kan. Salah satu top things-nya Lia. Iya, selera musik yang Iya. Nggak biasa. Iya. Kayak tiba-tiba lirik muncul gitu aja kan itu udah esensial kan. Nggak banyak. Ada playlist juga di Spotify gitu. Tuh. Sedap. Itu my hub. Udah gitu. Sedap. Iya. Tapi ngomong soal musik lagi deh, satu lagi deh. Kalau misalnya harus pilih satu nih, cuma boleh dengerin satu artis doang. Hip hop milih siapa? Hip hop. Menarik sekali pertanyaannya. Satu. Biggie Small lah. Biggie Small sih. Kenapa sih? Alasannya? Enak aja didengerin, maksudnya kayak buat banyak yang bisa didengerin sambil bernyanyi. Kalau menurut aku, kalau misalnya aku dengerin Biggie Small, kalau menurut aku kayak gitu. Dari Juicy lah, dari apa? More money, more problem. Iya. That wrong, terus banyak. Kalau misalnya dan bisa sing-along aja. Oke. Kalau misalnya si Notorious itu. Kalau misalnya orang mau gue pengen coba dengerin B.I.G deh gitu. Satu lagu deh yang buat perkenalan ke gue apa gitu. Juicy. Kenapa lumayan Juicy? Karena lumayan familiar lah. Kayak kalau lagi di kafe mungkin masih bisa gitu. diputar. It was all a dream. I used to be What Up magazine. Itu Juicy ya. Hanging picture on my wall. With the Molly wall. Wow. That person. Wow. Sama Gimme Delut tapi jarang sih Gimme Delut. Tapi itu liriknya tuh sangat apa ya? Itu kan kayak dia di lagunya itu kayak dia ada ngobrol gitu kan jatuhnya. Gue nggak mau gue mau nyolong nih tapi gue nggak mau ada polisi tuh. Gue nggak mau gue baru pulang nih dari penjara, gue nggak mau masuk penjara lagi gitu. Cari Chinese neighborhood gitu karena mereka minjem uangnya naruh uangnya tuh di rumah pasti di bawah bantal gitu. Gitu sih. Gimme dulu. Nah. Kalau gue buat makan aja gue mesti hustle begitu loh. Itu liriknya tuh sebenarnya bagus banget kayak gitu. Ini adalah sisi lain dari Lia yang baru buat tahu. Dengarkan liriknya juga gitu. Iya, hebat. Lu nggak nyangka kan, Nom? Lu bahas hip hop terus. Gue sangat tidak menyangka. Gue menemukan si gaya tertidur, Nom. Iya, betul. Ada si siapa si yang suka sama hip hop jadul itu juga ada si Pangeran sama Adi Ciledug. Yes, iya. Adi itu Ciledug lumayan tuh. Oke, Bar, mau ditutup? Udah sih, ada apa lagi mungkin yang bisa diceritain terakhir? Ada lagi mungkin? Atau ada apa?
next for Momomaru mau bikin apa, mau apa menu baru atau apa? What next for Lia juga mungkin nih, Ci. Paling hampers lebaran. Hampers Natal aja. Natal ya. Hampers Natal. Baru. Bisa dipesan di mana tuh, Tokopedia juga? Akhir tahun. Ada di Tokopedia nanti. Siap. Mulai tanggal 10 berarti 10. 10 Desember. 8-10 lah. 8-10 Desember. Ini tayangnya kapan? Gitu. Oh iya. Oh iya, ini tayangnya kita belum tahu ya. Ya nggak apa-apa. Tanggal 10 sampai tanggal berapa tuh? Sampai 25 Desember. 24, 25 kan udah mulai libur. Oke, Lia, thank you very much. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ngobrol sama kita. Sama. Gue senang banget, artinya banyak dari sisi lainnya dari Lia yang ternyata gue baru tahu sekarang. Karena kita belum pernah ngobrol pada dasarnya ya, paling mention-mentionan di Twitter aja gitu kan. Oke, makasih Lia waktunya. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Sukses Momomarunya. Sehat selalu. Sukses juga lihat buat Lianya sendiri. Oke, thank you. Selamat malam. Bye. Oke, selamat malam. Dadah.